Jadi bapak-bapak yang saya muliakan, yang pertama saya dengan sepenuh hati menerima apa yang disampaikan oleh Bapak DPL tadi. Mudah-mudahan semuanya bisa memberi manfaat untuk kita semuanya, terutama untuk generasi-generasi kita, para mahasiswa-mahasiswi Yasni Bungo, di mana Basnas ini adalah mengurusi tentang zakat, infak, sedekah, kebakaran, sosial, dan sebagainya. Tetapi bagi mahasiswa tidak hanya sekedar itu tentunya, akan tetapi Basnas Kabupaten Tebo adalah sebagai tempat belajar bagi kalian. Jadi belajar bagaimana menjadi amanah, bagaimana merasakan orang miskin, karena nanti akan ketemu dengan mereka itu. Jadi semuanya harus jadi pembelajaran. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala ngasih modal ke kita itu sama, 24 jam sehari semalam. Jadi yang lima-limanya nanti yang paling sukses itu siapa ya? Tergantung siapa yang bisa memanfaatkan waktunya. Jadi siapa yang bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya dia akan jadi pemenang. Sementara yang menyia-nyiakan waktunya dia akan jadi pecundang. Sama 24 jam. Ada yang dengan 24 jam mahasiswa bisa baca Quran satu juz. Ada yang 24 jam mahasiswa bisa menyelesaikan tugasnya yang berat-berat. Ada yang dengan 24 jam sudah langsung bisa nyusun skripsinya di saat-saat magang. Ada yang dengan 24 jam nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma main HP aja. Kemudian nonton video dari video satu ke video lain, dari notifikasi satu ke notifikasi, cuman hidupnya kayak gitu gitu. Tiba-tiba udah malam lagi, besok kayak gitu lagi. Ada model-model kayak gitu. Dan saya berharap ini tidak terjadi kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi para mahasiswa yang saya muliakan, saya berharap selama magang ini dua saja pesannya saya ke para mahasiswa itu. Kalau dengan Pak DPL saya udah hafal, udah diterima, tapi kepada mahasiswa saya sampaikan dua. Yang pertama, belajarlah sebanyak-banyaknya. Jadi belajar itu tidak hanya di kampus, kampus itu sebentar, tapi belajar dalam kehidupan itu. Jadi termasuk masuknya sini ada belajar, pokoknya ada orang seperti apa, jadikan itu adalah ilmu untuk kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah jaga etika dan akhlakul karimah. Insya Allah Yasni itu adalah lembaga yang mulia. Jangan sampai dimasukin oleh mahasiswa yang tidak mulia kan gitu ya Pak DPL ya. Nama Yasni udah harum di masyarakat itu. Kemudian harus diharumkan. Jadi etika itu yang akan menyukseskan kita semua. Nabi Muhammad SAW itu rekan-rekan mahasiswa. Dia dipuji oleh Allah tentang apanya coba? Tentang akhlaknya yang agung Rasulullah. Padahal Rasulullah itu punya segala-galanya. Rasulullah itu paling pintar sejagat raya ini. Tapi Allah nggak muji dia tentang kealimannya. Rasulullah tidak hanya alim agama. Rasulullah itu bertani, ada namanya kurma yang ditanam Rasulullah, ajwa itu sampai sekarang terbaik. Rasulullah SAW berdagang selalu untung. Rasulullah SAW ngerti tata kota, ngerti strategi perang. Gitu. Tetapi oleh Allah tidak dipuji semuanya itu. Tapi yang dipuji adalah akhlaknya yang agung. Karena dengan akhlak yang agung, itu dia akan sukses. Itu. Sepintar apapun kalau orang nggak berakhlak, nggak akan sukses. Makanya tadi saya kenalkan, ini ya beliau waka 1, waka 2, waka 3. Ingat-ingatlah wajah-wajah beliau. Mereka, para pimpinan bangsa, tidak harus hafal kepada wajah kalian. Tapi kalian wajib hafal. Soalnya ketika nanti nggak hafal, di luar kantor, berpapasan, nggak menyapa, selesailah nilai kalian. Bukan nakut-nakutin Pak DPL. Kita kayak gitu, makanya kita kedepankan lah yang etika, akhlak gitu ya. Dan saya itu dosen. Saya kalau jadi dosen itu, Mas, Mbak, saya tidak killer. Saya kalau jadi dosen itu saya tidak killer. Tapi kalau ada anak magang di sini, itu saya super killer. Kenapa? Ini adalah praktek beneran hidup gitu loh. Makanya dulu tidak pernah kita laporkan ke Pak DPL ya, saya tidak ingin gitu loh. Saya tidak ingin hanya pinter saja, tetapi harus yang ngerti etika, memahami keadaan dan sebagainya. Jadi nanti semangatlah tetap, bukan nakut-nakutin, tetapi saya nanti kan akan ngasih nilai sesuai dengan kinerja rekan-rekan semuanya. Yang kelima-limanya bisa jadi sama semua, bisa jadi tidak sama gitu nilainya, karena saya tidak akan asal-asalan gitu. Jadi saya akan memantau, apalagi sangat dolim menurut saya kalau saya memberikan nilai yang sama kepada kalian, saya dolimnya kepada Pak DP lah.
Jadi akan saya tunjukkan apapun yang kalian usahakan kepada Pak DPL. Ini loh bener nih loh. Oh ini yang dari unit 1, ini yang dari unit 7, ini yang dari unit mana gitu kan. Oh ini bedanya kayak ini. Nanti akan saya sampaikan kepada DPL. Nah, jadi itu dan itu adalah bentuk sayang saya kepada kalian. Ini sudah semester berapa? Semester 7 kan? Berarti sebentar lagi wisuda. Artinya di wisuda itu adalah menambah pengangguran. Pengangguran lagi, makanya tadi apalagi tadi mbaknya itu ketika saya tanya tuh Pak DPL besok cita-citanya jadi apa, jadi pegawai, yang nganggur antri pegawai itu banyak banget itu, jadi pasti akan kalau pegawainya diterima itu mesti bukan jenengan yang diterima, mesti yang sudah antri, jadi jenengan nganggur selama bertahun-tahun nunggu antrian itu. Nah akankah nggak tobat nasuha untuk jadi yang ownernya gitu. Mendingan buka, kan bisnis, ya kan? Buka tukang cukur syariat, misalnya gitu. Tidak menerima cukur jenggot, misalnya kan gitu. Kreatif pokoknya. Kan jadi ownernya, nggak harus yang nyukur, ya kan? Pokoknya coba mulai sekarang, di samping nanti kita jalani takdir itu ketika jadi pegawai, tetapi pastikanlah jangan jangan apa namanya ya, jangan untuk pegawai. Guru saya mengatakan pegawai itu adalah sesempit-sempitnya rezeki katanya. Kemarin Pak Julan ada Pak Waka-Waka ketiga-tiganya menyampaikan Pak Kepala Kemenak, jadi pegawai itu naiknya sedikit-sedikit. Naiknya keuangan tuh loh, cuman berapa persen gitu kan kemarin Pak? Padahal nunggunya setahun, paling 250.000 atau 75.000 kadang jadi gitu. Tapi yang jelas saya semangat, rekan-rekan harus semangat dan semoga sukses semuanya nantinya. Kebanggaan Pak DPL, kebanggaan para pimpinan Basnas saya termasuk itu ketika suatu hari saya udah sepuh, saya udah tua, kemudian kalian sukses itu berita suksesnya kalian itu udah membanggakan kita. Harapannya kayak gitu. Jadi walaupun mereka nggak menyampaikan, baru Pak DPL nggak pernah menyampaikan, tapi dalam relung hati sampai beliau hadir ke sini itu karena ingin melihat kalian sukses, walaupun tidak diucapkan. Itu saya punya keyakinan seperti itu. Makanya jangan patahkan harapannya Pak DPL. Insya Allah ya. Jadi baik-baik semuanya, semangat semuanya, fokus semuanya, dan sekali lagi saya ulang lagi, perbanyak belajar, apapun kejadiannya, kejadian buruk, kejadian baik, jadikan pelajaran. Yang kedua adalah jaga etika dan akhlakul karim. Insya Allah. Terima kasih dan mungkin ada tambahan dari kawan-kawan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.